wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan tadi beberapa riwayat yang menjelaskan mauqif salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in dalam menghadapi al-fitnah. Bahasa mereka rujuk kepada ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab fitnah yang mereka hadapi, untuk mengambil solusi terhadap permasalahan yang menimpa mereka. Melanjutkan tentang kisahnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika mengadakan as-sulh, perdamaian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam Fathul Bari, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Sa'id bin Mansur, demikian juga Al-Baihaqi dengan menyebutkan sanad yang bersambung kepada Al-Imam Asy-Sya'bi. Qala kata Asy-Sya'bi, lamma salaha Al-Hasan ibn Ali Muawiyah, setelah Al-Hasan bin Ali mengadakan perdamaian bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, qala lahu Muawiyah, maka Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan kepada Al-Hasan, qum fatakallam, berdirilah dan berbicaralah itu kepada segenap kaum muslimin. Faqama, maka Al-Hasan bin Ali berdiri memberikan penjelasan kepada kaum muslimin. Fahamidallah wa asna alaihi thumma qala amma ba'd. Setelah beliau memuji dan menjunjung kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan, inna aqyasal kaisi at-tuqa, sesungguhnya orang yang paling cerdas di antara orang-orang yang cerdas, sesungguhnya orang-orang yang paling pintar di antara orang-orang yang pintar adalah at-tuqa atau at-taqi, orang yang bertakwa. Wa a'jazu al-ajzi wa a'jaza al-ajzi al-fujur, dan sungguhnya perkara yang paling lemah itu adalah kecurangan. Ketika seorang melakukan perbuatan curang, ala wa inna hadzal amra alladhi ikhtalaftu ana wa Muawiyah, ketahuilah sesungguhnya permasalahan ini, yaitu permasalahan khilafah yang saya berselisih padanya bersama dengan Muawiyah, haqqun limri'in kana ahaqqu bihi minni, ada dua kemungkinan, dia adalah hak orang yang lebih berhak daripada saya, atau haqqun li taraktuhu, atau dia memang itu adalah hakku. Karena Hasan bin Ali dibai'ah oleh segenap kaum muslimin pada waktu itu. Dan dia adalah khalifah yang sah. Ima dia adalah hak seorang yang dia bisa jadi lebih berhak daripada diriku, dan bisa jadi itu adalah memang hakku yang kemudian aku meninggalkannya, aku tanazzul di situ, aku menyerahkannya. Li iradati islahil muslimin, dalam rangka membuat perdamaian di antara kaum muslimin. Wa haqni dima'ihim, dan dalam rangka menjaga kehormatan darah mereka jangan sampai tertumpah. Karena dima'ul muslimin adalah lebih terhormat, terjaga. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin summa astaghfara wa nazala.
Dan aku tidak tahu barangkalilah fitnah bagi kalian. Dan demikian juga kenikmatan yang sementara. Kemudian Hasan bin Ali beristighfar dan setelah itu turun dari mimbar. Setelah memberikan sambutan, setelah terjadi perdamaian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Berkata pula Al-Hafidz rahimallahu ta'ala dalam Fathul Bari menukil pernyataan Al-Imam Ibnu Battal radhiyallahu anhu menjelaskan di antara hikmah pelajaran yang didapatkan dengan rujuk kepada ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi permasalahan yang menimpa kaum muslimin. Kata Imam Ibnu Battal, sallama al-Hasanu li Muawiyah al-amra. Al-Hasan bin Ali menyerahkan urusan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Wa baya'ahu, dan sekaligus berbaiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah kaum muslimin, diserahkan kepada Muawiyah dan beliau tanazul dari haknya. Dan para ulama mengatakan bahasanya Hasan bin Ahab, tapi beliau tanazul dari haknya. Dia berbai'ah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ala iqamati kitabillah wa sunnati nabihi. Membai'at Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menegakkan kitabullah Al-Quranul Karim dan untuk menegakkan sunnah nabinya. Wa dakhala Muawiyah al-Kufata wa baya'ahu nas. Setelah terjadi ini, setelah Hasan menyerahkan dan Hasan bin Ali pun membai'ahnya dan diikuti oleh pasukannya tentu saja. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan masuk ke Kufah, salah satu wilayah Irak sekarang ini ya. Dan membaiat kaum muslimin ahlu Kufah, penduduk yang ada di sana ya. Semuanya berbaiat kepada Muawiyah sebagai khalifah. Wa sumiyat sanatal jamaah, dan tahun tersebut dinamakan dengan tahun jamaah, Amul Jamaah, karena sebelumnya perselisihan di antara kaum muslim sejak terbunuhnya Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan berbuntut. Demikian terus, dan itu tidak berhenti ketika Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tanazul dari khilafah dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Sehingga kaum muslimin pada waktu bersatu di bawah seorang khalifah. Dinamakan tahun tersebut sebagai tahun ijtima', tahun jamaah, lijtima'in nas wa qita'il harbi. Dikarenakan bersatunya kaum muslimin di bawah khalifah dan berhentinya berbagai macam pertikaian dan perselisihan yang sempat terjadi waktu itu. Wa baya'a Muawiyah kullu man kana mu'tazilan lil qital. Setelah Hasan bin Ali menyerahkan khilafah tersebut kepada Muawiyah dan berbaiat diikuti segenap kaum muslim, bahkan para sahabat yang pada waktu fitnah perang Siffin ataupun perang Jamal, mereka memilih mengisolir diri, menjauh, uzlah, tidak bergabung dengan sini, tidak bergabung sana, milih menjauhkan diri dari fitnah. Seperti Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Umar dan beberapa sahabat yang lainnya mengambil mauqif untuk menyendiri, tidak bergabung dengan sini dan sana. Ketika itu ya orang-orang yang dahulu memilih untuk mengisolir diri pun turut berbaiat, semuanya sepakat. Sehingga betul-betul tahun jamaah, sehingga nikmah bagi segenap kaum muslimin. Ini barokah dan hikmah dari merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya, merujuk kepada ilmu yang diwariskan Rasulullah SAW dalam menghadapi ummah. Bukan hanya menyelamatkan Al-Hasan bin Ali dari perselisihan, bahkan lebih daripada itu menyelamatkan darah kaum muslimin, menyelamatkan kaum muslimin dari pertumpahan darah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini contoh yang dicontoh dari salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dan demikian juga mungkin saya akan contohkan dengan contoh yang lain. Seperti ketika muncul fitnah Al-Qadariyah di Basrah.
Dan pada ini muncul di akhir-akhir generasi sahabat. Artinya sisa-sisa sahabat Rasulullah masih ada. Tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Kebanyakan mereka telah meninggal. Mulai bermunculan fitnah. Yang ini tidak didapatkan pada zaman Rasulullah, zamannya Abu Bakar ataupun Umar. Karena Umar sebagai dinyatakan pernah pintu dari fitnah. Vietnam. Antara Umar bin Khattab dengan fitnah babun muglak, pintu yang tertutup rapat. Dan fitnah terbuka dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Bahasanya mulai muncul fitnah ya pada zaman di akhir-akhir zaman para sisa-sisa para sahabat, di antara fitnah Qadariyah yang muncul di Basrah. Suatu kaum yang mana mereka mengingkari bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Mereka meyakini bahasanya Allah tidak tahu segala sesuatu kecuali setelah terjadi. Baru Allah mengetahuinya. Wa hadza kufrun. Inilah kekufuran. Ketika muncul fitnah tersebut, Yahya bin Ya'mar sebagian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, Imam Muslim rahimallahu taala. Kata Yahya bin Ya'mar, "Lamma kana awal man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani." Dahulu orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir, artinya mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu, adalah orang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Fitnah besar nih, menyebar di seluruh Basrah. Kata Yahya bin Ya'mar, "Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamiraini." Maka saya berangkat bersama dengan sahabatku Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dalam rangka haji ataupun umrah. Fakulna dengan harapan ya, law lakina ahadan min ashabi Rasulillah, sekiranya atau semoga dalam haji atau umrah ini kita ditemukan dengan sisa-sisa atau salah seorang di antara sahabat Rasulullah yang masih hidup. Tidak langsung mengambil keputusan menghadapi fitnah tersebut, tapi merujuk kepada ulama. Membutuhkan mencari jawaban dan bimbingan dari para ulama. Berharap ditemukan oleh Allah dengan sisa-sisa sahabat Rasulullah yang masih ada. Fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar, sehingga kita akan tanyakan kepada sahabat Rasulullah tersebut tentang yang diucapkan oleh orang-orang Qadariyah tersebut. Fabufiqa lana Abdullah ibn Umar ibn Khattab dakhil al-masjid, dan kami pun bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab di Masjidil Haram. Faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Kami pun mengelilingi beliau, salah seorang di antara kami di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Fadonantu ana sahibi sayakilu al-kalam ilayya, dan saya yakin saudaraku yaitu Humaid bin Abdurrahman al-Himyari akan menyerahkan pembicaraan ini kepada saya. Enggak semuanya ngomong, tapi salah satu yang nyampaikan. Karena tujuannya sama, maksudnya sama, tapi enggak semuanya ngomong. Saya merasa bahasanya saudaraku yaitu Humaid bin Abdurrahman al-Himyari akan menyerahkan kepada saya yang menyampaikan hal ini kepada Abdullah bin Umar. Faqultu Aba Abdurrahman. Saya sampaikan, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Abdullah bin Umar. Naam. Innahu qad dhahara min kibalina nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilma. Wahai Abu Abdurrahman, sungguhnya telah muncul di negeri kami di Basrah suatu kaum yang mana mereka itu membaca Al-Qur'an dan mendalami ilmu, mencari-cari ilmu. Artinya mereka kebaikan, mereka punya semangat yang tinggi. Disebutkan sifat-sifat yang ada pada mereka. Akan tapi wa annahum yaz'umuna alla qadara wa annal amra unufun. Akan tapi mereka punya keyakinan
yang menjadikan fitnah bagi kaum muslimin bahasanya tidak ada takdir bagi Allah. Allah tidak mentakdirkan takdir. Dan sebenarnya segala sesuatu terjadi tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui setelah itu terjadi dan terwujud, baru tahu. Mengingkari ilmu Allah yang azali, yang mendahului segala sesuatu. Kekufuran. Kala dengan merujuk kepada para ulama, maka didapatkan jawaban, maka kata Abdullah bin Umar, "Idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum buru'a'u minna." Apabila kamu bertemu dengan orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir Allah, yang mengingkari ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu sebelum terjadinya, sampaikan kepada mereka bahasanya saya berlepas diri dari mereka, wa annahum buru'a'u minni, dan bahasa mereka itu berlepas diri dariku. Fawalladhi yakhlifu bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, artinya demi Allah. Lau anna li ahadihim misla Uhudin dahaban fa anfaqah. Sekiranya salah seorang di antara mereka orang-orang ahli qadar yang mengingkari takdir Allah tersebut memiliki emas sebesar gunung Uhud, kita segini aja nggak punya. Kemudian dia infakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma tuqbila minhum hatta yu'mina bil qadari. Tidak akan diterima infak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima amalan soleh mereka tersebut sampai mereka mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka membangun amalan mereka itu di atas keimanan yang benar, yang salah satunya adalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu bagian dari mengimani takdir Allah adalah mengimani ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu sebelum Allah mentakdirkannya. Sumakala Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Umar menyebutkan, Sami'tu abi, aku pernah mendengar ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sa'r, la yura 'alaihi atharu safar, wa la ya'rifu minna ahadun, ila akhir hadis Jibril. Kisah malaikat Jibril ini ma'ruf di antara kita semuanya. Yang syahidnya adalah ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Jelaskanlah kepadaku tentang iman, wahai Muhammad. Maka Rasulullah menjelaskan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Taibnam wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Dan demikian juga engkau beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang jelek. Sehingga selesai fitnah tersebut dengan dikembalikan kepada para ulama ar-rabbaniyin, dengan dikembalikan kepada ulama yang dia ahlinya untuk menjawabnya, dengan disebutkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika muncul fitnah bid'ah al-irja. Ta'ibnam. Suatu kaum yang menyatakan bahasanya maksiat itu sebanyak apapun tidak akan memadaratkan keimanan seorang. Selagi dia muslim, selagi dia mukmin, berbuat apapun, maksiat apapun yang dia kerjakan tidak akan memadaratkan keimanannya. Karena iman itu hanya sekedar ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati. Amalan tidak ada kaitannya dengan iman. Sehingga orang-orang Murji'ah ini meyakini menurut mereka bahasanya imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan imannya orang yang paling fasik dengan kemaksiatannya. Imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sama dengan orang yang paling bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dhalal wa hadza kufrun. Muncul fitnah ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taibnam. Dari jalan Zubaid bin Haris Al-Yami. Ketika muncul fitnah atau bid'ah al-irja pada masanya, pada zamannya.
Maka Zubair bin Haris al-Yami rahimallahu ta'ala datang bertanya kepada kibarus sahabat yang masih ada pada zamannya. Dia datang kepada Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Diriwayatkan dari jalannya. Datang kepada Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah radhiyallahu anhu dan diceritakan apa yang terjadi di negerinya tentang fitnah al-irja' tersebut. Bahasanya mereka mengatakan bahasanya maksiat tidak akan memadaratkan terhadap keimanan seorang sebanyak apapun, dan bahasanya amalan tidak ada pengaruhnya terhadap keimanan seorang. Dan bahasanya iman adalah sama, tidak berbeda-beda, tidak bertingkat-tingkat. Karena iman adalah keyakinan dalam hati. Ditanyakan kepada sahabat Abu Wa'il radhiyallahu anhu dan dijawab dengan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kebatilan akidahnya orang-orang Murji'ah tersebut. Yang menjelaskan kerusakan keyakinan orang-orang Murji'ah tersebut. Dan bahasanya mereka menyimpang dari jalannya ahli sunnati wal jamaah. Kata Zubair bin Haris al-Yami radhiyallahu anhu, lamma dhaharatil fitnah, dhaharatil Murji'ah, ketika muncul fitnah Murji'ah, ataitu Abu Wa'ilin, aku datang kepada sahabat Abu Wa'il radhiyallahu anhu. Fadzakartu dzalika lahu, dan saya ceritakan kejadian itu kepada beliau. Demikian dan demikian. Fahaddatsani Abdullah faqala, kata Abu Wa'il, haddatsani Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Syahid yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud atau Abu Wa'il dari hadis yang beliau nukil dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahwa Rasulullah menyatakan di sini mencaci seorang muslim adalah kefasikan yang berdampak terhadap keimanan, bukan mengatakan enggak masalah, tapi mencaci adalah fusuk dan memeranginya adalah kufrun. Ini menunjukkan bahasanya kemaksiatan itu adalah berdampak kepada keimanan seorang. Dan bahasanya al-iman adalah terdiri dari keyakinan dengan hati yang diikrarkan dengan lisan dan itu dibuktikan dengan amalan. Sehingga selesai permasalahan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini juga kita dapatkan faedah. Dari hadis ini kita dapatkan 6 bimbingan. Bukan hanya kewajiban untuk kembali kepada ilmu an-nubuwah dalam menyelesaikan masalah, tapi kita dibimbing oleh salafun salih dan dicontohkan oleh mereka bahasanya dalam menghadapi fitnah tersebut adalah dengan kita mengembalikan kepada para ulama yang mereka adalah ahlinya, yang di tangan mereka adalah jawabannya. Tahap 6 terkhusus kepada para al-kibar, kepada kibar ulama ya. Tahap 6. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan al-Imam Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilmu al-Fadli, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad al-Imam, bahasa sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahasa kembali kepada kibaru ulama itu adalah jaminan yang akan memberikan khairiyah kepada umat ini. Jaminan yang akan menjamin kebaikan bagi umat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nasu bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim. Manusia itu akan selalu berada di atas kebaikan, akan terjaga di atas kebaikan, dijauhkan dari segala sesuatu yang akan memadaratkan mereka,
ma akhadhu al-ilma an akabirim, selagi mereka itu mengambil ilmu dari orang-orang yang besar di antara mereka, kepada yang lebih besar, yang lebih tua daripada mereka. Lebih besar, lebih tua dalam masalah ilmu ya. Fa idza akhaduhu min asaghirihim, dan apabila kaum muslimin itu telah mengambil ilmu dari orang-orang yang kecil ya, yang sedikit ilmunya, sementara di sana ada yang lebih besar, wasirarihim, dan mengambil ilmu dari orang yang jelek di antara mereka, halaku, maka mereka akan terjatuh dalam kebinasaan. Vietnam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kembali kepada al-asagir, kepada orang-orang yang muda dan lebih kecil dalam masalah urusan agama, sementara di sana ada yang lebih tua dan lebih berilmu. Ini sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak dan demikian juga Al-Lalikai dari Abi Umayyah Al-Jumahi, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, an yultamasa al-ilmu, ketika ilmu itu diambil min asaghirihim, diambil dari orang-orang yang muda, orang yang lebih kecil, sementara di sana ada yang lebih tua, di sana ada yang lebih mengetahui, yang lebih mumarasah, yang lebih berpengalaman, karena mereka lebih dahulu menapakkan kaki dalam dakwah, karena mereka lebih banyak belajar. Vietnam. Dan disebutkan dari Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahimallahu ta'ala, dalam kitabnya Al-Akhlaq wa Siyar, kata Al-Imam Ibn Hazm rahimallahu ta'ala, la afata 'alal ulumi wa ahliha adarra min ad-dukhala fiha wa hum min ghairi ahliha. Tidak ada penyakit yang menyusupi kepada ilmu dan kepada ahli ilmu yang lebih bermadarat. Artinya tidak ada penyakit yang lebih bermadarat yang terhadap ilmu dan ulama atau para pembawanya daripada penyakit masuknya orang-orang yang bukan ahlinya. Daripada turut campurnya orang-orang yang bukan ahli ilmu tapi dia ikut berbicara. Ini adalah penyakit yang lebih bermadarat. Fa innahum yajhalun wa yadhunnuna annahum ya'lamun. Karena orang yang bukan ahlinya tadi, yang ikut campur, ikut turut berbicara dalam urusan agama, sementara dia bukan ahlinya tadi, dia merasa bahasanya dia tahu padahal dia jahil. Wa yufsidun wa yuqaddiruna annahum yuslihun. Mereka membuat kerusakan dalam keadaan dia meyakini bahasa dia membuat perbaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahimallahu ta'ala ini, beliau menganggap turut campurnya al-asaghir berbicara dalam urusan kaum besar, kaum muslimin, sementara di sana ada yang lebih tua, ada yang lebih besar, ada yang lebih berilmu, adalah suatu yang membuat madarat terhadap agama ini. Bukan menjadikan fitnah itu surut, bukan menjadikan permasalahan semakin terang dan selesai, akan justru membuat parah dalam keadaan mereka meyakini membuat perbaikan. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Sehingga dengan demikian kita ketahui bahasanya aslul syar, induk dari segala kejelekan. Dan aslul fitani, induk dari segala fitnah. Di tengah kaum muslimin adalah ikut campurnya dalam orang-orang yang tidak rasih dalam masalah ilmu tersebut untuk turut berbicara dalam masalah ilmu syariah.
Vietnam. Inilah aslu syarr wa aslu fitan. Induk dari kejelekan, kejahatan, dan induk dari segala fitnah. Tatkala orang-orang yang tidak rasih dalam masalah ilmu turut angkat bicara, turut ikut berkomentar, menjadi komentator-komentator dalam urusan fitnah yang besar. Ikut membumbui sehingga semakin asyik. Sehingga rasanya semakin bertambah gaduh-gaduh ya. Dia kembali kepada ar-rasikhuna fil ilm, para ulama al-kibar. Dia kembali kepada akalnya, kembali kepada dirinya. Bahkan lebih daripada itu, kata Syekh Muhammad al-Imam, dia bukan hanya menyandarkan kepada ilmu yang dia miliki, lebih daripada wa yusaffihu man huwa akbar minhu ilman wa arsakh minhu qadaman wa asbaq minhu sinnan. Orang tersebut adalah yusaffihu man huwa akbar minhu, menganggap orang yang lebih tua, lebih besar daripada dalam masalah ilmu sebagai orang yang safih, dianggap bodoh, sehingga perlu diajari oleh dia. Menganggap bodoh orang yang lebih rasih, lebih kokoh kakinya dalam menapakkan ilmu. Dan menganggap bodoh atau jahil orang yang lebih dahulu, lebih tua daripada dia. Sehingga mafsadah yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada maslahat yang ingin dia wujudkan. Bahkan bisa jadi kenyataannya terbalik. Yang terwujud adalah mafasid wal adrar, sedangkan maslahat sama sekali tidak terwujud dari mereka. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Untuk kita kembali kepada para al-ulama dalam menghadapi al-fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi kitabihil karim dalam surah An-Nisa ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan ataupun ketakutan, datang kepada mereka berita yang berkaitan erat dengan stabilitas keamanan kaum muslimin, ketenangan mereka, adza'u bih, mereka segera menyebarluaskan. Ini sikap sebagai atau kebanyakan kaum muslimin. Ikut angkat bicara, ikut berkomentar. Tidak melihat dirinya apakah dia termasuk dari ahlinya ataukah bukan. Apakah dia ini dibutuhkan untuk berbicara ataukah tidak. Segera dia sebarkan, katanya si fulan, langsung sana. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Padahal sekiranya mereka mengembalikan permasalahan yang berkaitan dengan stabilitas keamanan kaum muslimin tersebut, perkara yang berkaitan dengan urusan kaum muslimin dikembalikan kepada Rasulullah, kepada sunnahnya, kepada jalan Rasulullah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia kembalikan kepada ulil amri minhum, orang-orang yang berilmu di antara mereka. La'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Niscaya kebenaran, maslahat, faedah tentang perkara yang beredar di antara mereka akan diketahui oleh orang-orang yang mereka adalah ahli istimbat di antara mereka. Perhatikan ikhwati fiddin di sini. Allah katakan bahasanya kebenaran hakikat kebenaran permasalahan yang terjadi di antara kaum muslimin ini tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang memang dia disifati Allah sebagai ahli istimbat. Orang yang memang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristimbat. Untuk mengambil keputusan. Tidak semua kaum muslimin mampu melakukannya. Sekiranya mereka mengembalikannya kepada Rasulullah,
kepada sunnah Rasulullah, mengembalikan kepada ulama. Niscaya akan mereka dapatkan jawaban yang benar, hakikat masalah yang sebenarnya, yang itu harus dipegangi. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan sekiranya bukan dikarenakan anugerah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala atas kalian kaum muslimin, dan sekiranya bukan dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, lattaba'tumus syaitan, niscaya kalian akan mengikuti syaitan illa qalila, kecuali sedikit di antara kalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada segenap hamba-Nya yang beriman agar mereka tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi apa yang datang menimpa kepada mereka. Tapi Allah membimbing kepada segenap kaum mukminin agar mereka mengembalikannya kepada ahlinya, kepada para ulama, terkhusus di sini kibarihim. Berkata Imam As-Sa'di rahimallahu taala dalam menerangkan ayat tersebut, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, hada ta'dibun minallahi li'ibadihi an fi'lihim hada ghairul la'iqi. Ayat ini adalah ta'dib, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk beradab. Peringatan tentang perbuatan mereka yang tidak selayaknya untuk mereka lakukan. Terburu-buru dan tergesa-gesa, ikut campur, ikut angkat suara dan berbicara, memberikan komentar dengan sesuatu yang beredar di sekitar mereka. Wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amrun minal umur al-muhimmah wal masalih al-amah ma yata'allaqu bil amni wa surul mu'minin aw bil khawfi alladhi fihi musibatun alaihim an yatasabbatu. Demikian juga dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seyogyanya bagi segenap kaum muslimin apabila datang kepada mereka suatu perkara yang penting di antara urusan mereka. Apabila datang kepada mereka enam perkara yang berkaitan dengan maslahat umum yang bersifat umum, berkaitan dengan rasa aman dan takut, berkaitan dengan stabilitas keamanan kaum muslimin, ketenangan mereka, berkaitan dengan masa al-khauf yang merupakan musibah bagi mereka, Allah perintahkan agar mereka itu tasabbut, berhati-hati. Wala yasta'jilu bi isya'atil khabar, tidak terburu-buru dan tergesa-gesa untuk menyebarkan berita tersebut, apalagi ikut memberikan komentar. Sekarang banyak enggak ketika ada ini ya, berita langsung di internet ya, Masya Allah semua ikut angkat bicara. Padahal dia belum pernah, mungkin menanyakan juga belum pernah. Dia belum tanya kepada diri apakah saya ini memang dibutuhkan untuk komentar atau tidak. Tadi semuanya ikut menjadi komentator tadi. Sehingga fitnah bukan mereda, akan semakin bertambah. Bahkan mungkin sebagian mereka memang jadi juru kipas-kipas. Ya. Sehingga api fitnah semakin membesar. Ada yang bawakan bensin bahkan. Yaruddunahu ila rasul wa ila ul amri minhum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan agar mereka kaum muslimin mengembalikan perkara yang berkaitan dengan maslahat umum kaum muslimin, berkaitan dengan perkara-perkara yang penting, berkaitan dengan masalah stabilitas keamanan dan ketentraman serta ketenangan tadi, agar dikembalikan kepada ul amri minhum, kepada ahlinya para ulama. Ahli ra'yi wal ilmi wal nushi wal aqli wal ar-razana. Orang-orang yang memiliki akal yang kuat, orang-orang yang memiliki ilmu dan nasihat. Alladzina ya'rifuna al-umur wa ya'rifuna al-masaliha wa diddiha, yaitu para ulama ar-rasihun yang memang mereka itu mengetahui
hakikat permasalahan yang terjadi di antara kaum muslimin dan para ulama yang mengetahui maslahatnya, mana yang membawa maslahat ataupun mana yang bertolak belakang dengannya, itu mafsadah yang akan menimpa kaum muslimin. Taib 6. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Taib 6 ini beberapa kiat dan demikian juga upaya kita untuk menyelamatkan diri kita dalam menghadapi berbagai macam fitnah yang menimpa kaum muslimin yang datang silih berganti tersebut. Dan demikian juga di antara upaya kita adalah demikian juga doa untuk dijauhkan dari fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Dan demikian juga untuk kita menyibukkan urusan pribadi kita, sibuk dengan masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak ikut terburu-buru ikut berkomentar dalam fitnah, setiap kali fitnah datang kepada kaum muslimin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang tentu saja di sana dan di sini terdapat kekurangan. Dan astagfirullah azza wa jal. Dan narju min akhin goyurin. Kepada saudaraku sekalian yang memiliki kecemburuan terhadap saudaranya akan memberikan nasihat, pelurusan. Kepada saya. Wa astagfirullah azza wa jal. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Dan saya mohon pamit insyaallah. Sebagaimana antum juga mohon pamit nanti ya. Kan kebanyakan ini musafirin kan ya. Taib 6 dan bagi yang musafir kami ucapkan astaudiukumullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.